Malam kembali datang di desa Sinarjati. Di sana, malam bukan sekedar gelap. Ia adalah kabut pekat yang melumpuhkan segalanya. Tanpa aliran listrik yang stabil, rumah-rumah mematung dalam bayangan. Langit cerah pun seolah tak berarti saat lentera tak menyala dan lilin-lilin terlalu mahal untuk dibakar setiap malam. Dari kejauhan, hanya terlihat kilauan kuning redup seperti bintang-bintang yang jatuh ke bumi, berasal dari sisa-sisa lilin yang tertinggal di beberapa rumah. Angin berhembus pelan, membawa suara jangkrik dan nyanyian malam yang murung. Di sebuah rumah kecil di pinggir sawah, duduklah seorang anak laki-laki bernama Bima. Usianya 10 tahun, tubuhnya kecil, matanya besar penuh semangat yang belum padam, meski lilinnya hampir habis. Hari ini belajar matematika, tapi kenapa selalu harus terburu-buru sebelum lilinnya mati? Ia menyipitkan mata, menyalin soal-soal dari buku usang. Tetes lilin mengalir ke dasar piring kecil tempatnya diletakkan. Lalu, lilin itu padam. Gelap seketika. Dunia di sekelilingnya menghilang, hanya bayangan bulan yang menyelinap lewat jendela bambu. Bima mendongak ke langit-langit rumah, seolah berharap jawaban jatuh dari sana. Tapi yang ia lihat hanyalah kegelapan yang familiar. Tangannya meraba-raba meja, mencari pensil yang tadi jatuh. Tapi malam ini berbeda. Saat kebanyakan anak pasrah dan tidur lebih awal, Bima justru membuka laci kecil di sudut meja. Di dalamnya tersimpan coretan-coretan kasar, skema rangkaian lampu, gambar panel kecil, dan ide-ide liar yang belum sempat diwujudkan. Kalau aku bisa bikin lampu sendiri, mungkin aku nggak perlu lilin lagi. Ia tersenyum samar di kegelapan. Keesokan paginya, matahari belum tinggi ketika Bima keluar rumah dengan tas kecil di punggung. Ia menyusuri jalan setapak, mengamati tumpukan sampah di pinggir ladang dan halaman kecil bengkel tua. Ia bukan mencari mainan, ia mencari peluang. Botol plastik. Bisa jadi wadahnya. Ini, kabel bekas. Oh, panel surya dari mobil-mobilan rusak. Ia memungut barang-barang dengan hati-hati, memeriksanya seolah sedang memilih bahan emas. Senyumnya muncul setiap kali menemukan bagian yang cocok dengan gambarnya tadi malam. Kembali ke rumah, Bima duduk bersila di lantai. Ia mulai merakit, mengupas kabel, mengikat baterai, dan menempelkan LED kecil. Wajahnya penuh konsentrasi, jari-jarinya cekatan meski sedikit gemetar. Ini bukan sekedar proyek, ini adalah harapan. Aku sambung ini ke sini. Lalu, tutup botolnya. Pasang saklar, dan ia menahan napas, menekan tombol kecil. Cahaya kuning hangat menyala perlahan dari dalam botol. Bima terpaku. Ia tidak berteriak, tidak melompat kegirangan. Ia hanya tersenyum, senyum tenang dari seorang yang tahu bahwa hari-harinya akan berubah. Saat malam menjelang, lampu botol itu menjadi bintang paling terang di sekelilingnya. Dari luar rumah, cahaya kecil itu menarik perhatian. Seorang ibu tetangga yang sedang menimba air menoleh. Matanya membesar melihat jendela rumah Bima bersinar. Beberapa hari kemudian, di ujung lapangan desa, sebuah pojok terang muncul. Sebuah tempat berkumpul anak-anak untuk belajar di malam hari. Diterangi lampu-lampu botol karya tangan mereka sendiri. Mereka duduk di atas tikar, berbagi cerita dan soal matematika, tertawa tanpa takut gelap lagi. Melihat semangat anak-anak, para orang tua tergerak. Tukang kayu menyumbangkan saklar, penjual barang bekas menawarkan baterai murah. Seorang guru bahkan datang membawa papan tulis kecil untuk membantu anak-anak belajar. Kita bisa bantu lebih banyak kalau semua warga terlibat. Jangan tunggu bantuan dari kota. Kini, malam di desa Sinarjati tidak lagi menakutkan. Dari atas, rumah-rumah tampak terang, walau hanya dari cahaya sederhana. Tapi ini cukup, bahkan lebih dari cukup, karena cahaya itu bukan hanya menerangi buku dan lantai tanah. Ia menerangi semangat, harapan, dan masa depan. Dari satu lampu kecil, 1000 harapan menyala.
kamu pun bisa jadi cahaya untuk dirimu dan untuk sekitarmu.